Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Rizky Hidayatullah, NIM 2018 71101. Kali ini saya akan membahas tentang PLTA. Hal-hal yang akan saya bahas dalam PLTA ini yaitu tentang prinsip kerja dari PLTA, komponen utama PLTA, masalah operasi PLTA, dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh PLTA. Yang pertama, saya akan membahas tentang prinsip kerja PLTA. Pada dasarnya, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial dari dam atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Kemudian, dari energi mekanik tersebut dikonversi menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Di wilayah yang bergunung-gunung dengan banyak sumber air, PLTA sangat ideal. Pembangkit listrik ini biasanya disatukan dengan waduk yang digunakan untuk pertanian dan penanggulangan banjir. Kemudian, cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Pada intinya, cara kerja pembangkit listrik tenaga air adalah bagaimana caranya mengubah energi air menjadi aliran listrik yang bisa dikonsumsi oleh rumah-rumah yang membutuhkan listrik. Pemanfaatan air sangat penting digunakan untuk menggerakkan turbin. Dan air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang yang telah didesain untuk memutar turbin atau kipas besar. Semakin dalam lubang, maka akan semakin besar debit air yang akan turun dan mendapatkan perputaran turbin yang besar. Dari perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang akan dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Kemudian, komponen utama pada PLTA. Yang pertama itu bendungan. Tentu Anda tidak asing dengan bendungan. Bendungan jadi komponen yang pasti ada di setiap PLTA. Bendungan berfungsi untuk membendung atau menampung debit air dalam skala besar. Bendungan juga dibutuhkan untuk mengontrol air. Bendungan ini yang nanti menjadi pengontrol jumlah pasokan air yang akan memutar baling-baling turbin. Lokasi bendungan biasanya dibangun lebih tinggi dari turbin. Ketinggian tersebut dibutuhkan agar energi jatuh air lebih besar, sehingga turbin semakin cepat berputar. Ada beberapa macam bendungan yang digunakan sebagai sumber energi PLTA, yaitu bendungan beton dan bendungan urugan. Meskipun cara kerja keduanya sama, namun material dan susunannya berbeda. Bendungan beton terdiri dari beberapa jenis, yaitu bendungan gravitasi, bendungan busur, dan bendungan rongga. Sedangkan bendungan urugan terdiri dari bendungan urugan batu, bendungan tanah, bendungan kerangka baja, dan bendungan kayu. Yang kedua itu turbin. Turbin juga tak kalah penting dengan bendungan. Fungsi utama turbin adalah untuk mengubah energi potensial dari air menjadi energi mekanik. Turbin sendiri merupakan peralatan yang tersusun dari beberapa peralatan. Di antaranya seperti sudu atau runner, pipa pesat atau penstock, rumah turbin atau spiral casing, katup utama atau inlet valve, pipa lepas atau draft tube, alat pengaman, poros, bantalan atau bearing, dan distributor listrik. Prinsip kerja turbin adalah dengan memanfaatkan energi jatuhan air, energi tersebut akan membuat baling-baling turbin berputar. Turbin yang berputar secara otomatis memutarkan generator yang tersambung dengan roda gigi. Kemudian yang terakhir itu generator. Generator berfungsi sebagai pengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi elektrik. Generator di PLTA memiliki cara kerja yang sama dengan generator pembangkit listrik lainnya. Secara sederhana, ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga akan ikut berputar. Di dalam generator PLTA terdapat kumparan magnet. Jika generator berputar, maka kumparan magnet di dalamnya akan menghasilkan elektron yang membangkitkan arus AC. Setelah timbul arus AC, maka baru kemudian listrik dapat disalurkan melalui transmisi. Kemudian, operasi dan pemeliharaan PLTA. Untuk PLTA waduk besar memiliki fungsi yang serbaguna, yaitu sebagai penyedia irigasi, pengendalian banjir, pembangkit listrik, perikanan, dan pariwisata. Perlu ada koordinasi pengoperasiannya yang melibatkan banyak pihak. Waduk didesain bisa tahan beberapa puluh tahun, dengan dasar laju sedimentasi tertentu. Perlu dijaga pelestarian hutan di daerah aliran sungai atau DAS. Apabila hutan di area DAS rusak dan tanahnya tidak mampu menyimpan air lagi, maka terjadilah erosi yang meningkatkan laju sedimentasi yang akan dapat mengurangi umur waduk.
Kemudian itu, keuntungan pengoperasian PLTA ini mudah untuk start stop, biaya operasi rendah, perubahan beban mudah, angka gangguan rendah, pemeliharaan mudah, umumnya dapat dipakai black start. Pembebanan pada PLTA biasanya dibatasi minimum 25% agar tidak terjadi gejala kavitasi pada drag tube atau pipa air keluar turbin, sehingga menjadi keropos. Masalah operasi lain yang sering terjadi pada PLTA di Indonesia adalah terjadinya penyumbatan pada intake, baik oleh sampah maupun oleh tanaman enceng gondok. Efisiensi keseluruhan suatu PLTA, turbin, generator, dan pemakaian sendiri sekitar 90%. Energi yang dihasilkan PLTA tergantung pada curah hujan dan kemampuan waduk menampung air pada waktu musim hujan. Karakteristik curah hujan setiap tahun berubah-ubah. Ada tahun basah, ada tahun kering. Apabila kapasitas waduk tidak bisa menampung air pada waktu tahun basah, maka akan terjadi pembuangan air melalui limpah. Sebaliknya, apabila air masuk ke waduk lebih sedikit dari kapasitas wadah, maka PLTA tidak bisa berbeban penuh sepanjang tahun. Untuk itu, perlu ada pola pengendalian air waduk, agar tidak limpas dan tidak kekurangan air. Hal ini sangat penting pada pengoperasian PLTA Cascade, atau misalkan pada DAS Citarum. Pembahasan yang terakhir ialah dampak lingkungan pada PLTA, melalui sisi positif ataupun sisi negatifnya. Dari segi positifnya itu, yang pertama, respon pembangkit listrik yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban. Yang kedua, kapasitas dari keluaran PLTA relatif lebih besar dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan lainnya. Yang ketiga, PLTA umumnya memiliki umur yang panjang, yaitu 50 tahun sampai 100 tahun. Yang keempat, bendungan yang digunakan biasanya dapat sekaligus digunakan untuk kegiatan lain, seperti irigasi atau sebagai cadangan air dan pariwisata. Yang kelima, bebas emisi karbon. Itu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Melalui segi negatifnya yaitu, yang pertama, mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Yang kedua, pembangunan bendungan juga memakan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Dan yang ketiga, kerusakan pada bendungan dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian yang sangat besar. Sekian pembahasan saya tentang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.